Polisi. Lo gak ada ngomong gua nantangin lo gak ada ngomong nantangin gua. Gua istri lo. Pulang lapor polisi. Ini saya pernah dilempar pakai solasi, terus dilempar pakai meja, tapi untungnya nggak kena meja, nggak kena saya. Terus dia juga sempat ngomong kayak saya ini orang miskin, terus babu, terus dia juga ngomong orang miskin kayak lu mana bisa masukin gua ke penjara, gua ini ke babu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Seperti yang kita tahu ya, kalau beberapa hari yang lalu itu viral sebuah video di mana ada gambaran seorang laki-laki yang berbadan besar itu sekilas seperti menganiaya seorang wanita yang berbaju putih. Dan ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata yang bertubuh besar tersebut bernama George Sugana Halim, seorang anak dari pemilik toko yang bekerja di mana karyawati yang menjadi korban tersebut bekerja di tempat itu. Nah, jadi hal ini menjadi menarik karena memang ada kabar yang menyebutkan kalau si korban yang bernama Dwi ini sempat beberapa kali melaporkan anak dari bosnya tersebut ke polisi, namun tidak pernah dianggap sampai dengan akhirnya viral dan akhirnya George Sugana Halim itu ditangkap beberapa waktu yang lalu. Nah, hal ini ternyata menjadi perhatian dari DPR dan akhirnya mereka mengadakan rapat yang diundang adalah Kapolres dari Jakarta Timur, yaitu Bapak Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali, dan juga mengundang si korban atau Mbak Dwi dengan kuasa hukumnya. Nah, yang menariknya di sini adalah beberapa dari para anggota dewan tersebut memberikan statementnya atau bertanya langsung baik kepada Mbak Dwi ataupun kepada Bapak Kapolres. Nah, salah satunya bertanya adalah Bapak Rudianto Lalo, di mana dia adalah dari Partai Nasional Nasdem dari pemilihan umum legislatif daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1. Nah, di sini ada statement yang sangat menarik dan mungkin bisa kita perhatikan lebih lanjut. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Saya bisa bertanya langsung, Pak, atau bisa, Pak, ya? Pimpinan izin, apakah perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugana Halim ya, George itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan? Silakan Pak jawab, Pak. Ya, terima kasih Pak yang terhormat Pak Roni. Kami sampaikan bahwa setelah naik Rudi namanya, Rudi Lalo, Pak Rudi. Rudal. Siap. Mohon izin, setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Iya. Namun yang bersangkutan dan orang tuanya karena merasa sudah terancam Sudah kabur ke Sukabumi itu. Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami untuk menjemput dan kami selanjutnya melakukan tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja,
ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri, Pak. Kita cinta kepada Polri, Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini yang mengabaikan laporan-laporan polisi yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita insan hukum, Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum, Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian, Pak. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi, Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya, Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu kira-kira. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu, Pak Kapolres. Ini catatan saja, pimpinan. Yang kedua, Pak Kapolda, kami, Pak Komisi 3 luar biasa fungsi pengawasan kami, karena setiap kasus-kasus yang muncul menyita perhatian publik, saya tidak mau menyebut kata viral, saya menyita perhatian publik, langsung dilakukan rapat dengar pendapat. Pak Kapolda, bisa dibayangkan kalau polisi tugasnya mengayomi, melindungi, ya kan? Lalu kemudian penjahatnya adalah oknum. Saya hormat, respect, kemudian ada langkah cepat. Ya, itulah tadi statement dari Bapak Rudianto Lalo, di mana dia sangat terang benderang, bisa dikatakan komplain ya dengan cara kerja dari Kapolres Jakarta Timur ini, di mana dia menyebutkan mereka baru bertindak di saat kejadian ini sudah viral, sehingga masyarakat menjadi ya agak sedikit kecewa lah. Sedangkan dari kepolisian juga dia memberi jargon presisi ya di sini. Nah, Rudianto Lalo ini juga menyebutkan kalau kasus ini sebenarnya tidak perlu sampai dengan terdengar sampai luas kalau memang tersangkanya ini atau pelakunya ini sudah diamankan lebih dulu sebelum ada video ini, sehingga tentu saja kejadian ini mencoreng nama kepolisian. Karena menurut informasi yang beredar juga, Mbak Dwi ini, yaitu karyawati dari toko roti tersebut, sudah sempat untuk mengadukan kejadian ini kepada polisi. Tapi seperti kata Pak Rudianto Lalu itu mengatakan ada indikasi karena memang Mbak Dwi ini hanya karyawati biasa, tidak punya uangnya banyak, sehingga laporannya ini diabaikan saja. Nah, hal inilah yang menjadi kekecewaan dari anggota dari Komisi 3 yang tentu saja mereka ini adalah perwakilan dari masyarakat, di mana mereka akhirnya bersuara lantang bahwa seharusnya kasus ini bisa segera ditindaklanjuti kepada pihak kepolisian dari manapun, jangan sampai tunggu viral dulu baru akhirnya bertindak. Nah, jadi itulah rapat dengar pendapat yang disampaikan oleh Rudianto Lalo dari Partai Nasdem, di mana beliau menyatakan kekecewaannya kepada pihak kepolisian, padahal mereka juga menyayangi institusi tersebut bisa mengayomi dan melindungi masyarakat. Nah, jadi sampai di sini dua dan project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.